Selamat sore, ini video nomor 533 ya. Sekali lagi, ini adalah ilmu edukasi, ilmu ekonomi, dan politik. Bagi yang ingin hiburan, skip aja. Ini video nomor 533. Jadi saya udah menjelaskan mengenai ilmu ini udah 5.000 menit. Nah, pada bencana alam yang terjadi di Aceh ya, saya tidak menyalahkan siapapun ya karena bencana ya. Di Pulau Jawa nggak kurang-kurang bencana itu. Ya terakhir itu Gunung Selamat meletus dan bukan meletus. Gunung Selamat itu banjir. Gunung Merapi juga meletus ya. Bahkan Gunung Semeru meletus. Oleh karena itu bedanya adalah orang Jawa lebih nerimo ya, lebih tahu bahwa yaitu bencana alam ya. Mereka nggak menyalahkan siapa-siapa. Ketika Gunung Merapi meletus itu bahkan juru kunci Merapi, Mbah Marijan itu nggak mau turun, mati di situ. Itu bedanya kultur Jawa dengan Aceh. Sedangkan kalau Aceh, kalau terjadi bencana, dia cari malingnya. Itu bedanya ya. Saya nggak memperkarakan itu, saya hanya cerita mengenai sejarah ya, ilmu sejarah ya. Bahwa kalau Aceh merdeka, dia rugi. Sangat amat rugi ya. Kekayaan Aceh itu bukan cuma emas di Monas. Ini saya ceritain ya. Ya. 30% kekayaan Raja Mataram itu direbut dari Sriwijaya. Jadi tadinya kerajaan itu adalah yang bikin Borobudur dan Prambanan itu adalah dari Sriwijaya. Setelah dari Sriwijaya kemudian menjadi Mataram Hindu. Dan itulah yang membuat Prambanan dan Borobudur. Jadi 30% dari harta Mataram adalah dari Sriwijaya. 30% kemudian harta Mataram itu dari Samudra Pasai. Jadi, dulu itu sebelum ada Majapahit, itu sudah ada yang namanya Raja Malaka. Cuma Raja Malaka itu kemudian dijajah Inggris, dan sebelah sininya itu disebut Raja Samudra Pasai. Itu yang kemudian direbut oleh Mataram, oleh VOC. Jadi, keduanya itu direbut oleh dari Sriwijaya direbut oleh Majapahit, dari Samudra Pasai direbut oleh Mataram bersama VOC. Nah, pertanyaannya adalah harta Mataram itu ada di mana? Saya ceritakan bahwa terakhir Amerika itu telah menghabiskan dana Soeharto lebih dari 10 triliun dolar, sudah dihabiskan dan menjadi utang negara seluruh dunia sejumlah 117 triliun. Nah, kemudian Amerika itu bertanya kepada Raja Mataram keempat, ya, keturunan Raja Mataram keempat, yaitu Raja Sanjoyo Hamijoyo Suparto, untuk menambah utangnya. Dan mereka mengajukan pinjaman lagi 10 triliun dolar. Sekali lagi ya, Amerika itu mau ngutang kepada Raja Mataram keempat, Sanjoyo Hamijoyo Suparto 10 triliun dolar. Dan sudah disetujui. Dan kemudian hegemoni Amerika itu terus berlanjut. Indikatornya apa? Pada waktu permulaan Amerika bertanya kepada Raja Mataram dan disetujui, langsung perang Gaza terjadi. Ya, itu karena ya Amerika kepedean. Dan setelah dieksekusi utang Raja Mataram tersebut pada bulan Juni tahun 2025, itu langsung Amerika menyerang Iran. Jadi Amerika itu sifatnya kepedean, kalau dia lagi jagoan, dia langsung perang untuk menunjukkan hegemoni mereka. Oleh karena itu, apa akibatnya kalau seandainya Aceh itu merdeka? Dia akan putus sejarahnya dengan harta Mataram. Iya Pak, tapi nggak pernah dibayar itu Pak. Harta Mataram itu ada di mana dan sebagainya, bohong. Saya saksinya, Amerika malah mengutang kepada Raja Mataram 10 triliun dolar dan baru disetujui bulan Juni tahun 2025.
Ya, nggak usah cerita ada di mana dan sebagainya, bulet ya. Tinggal pertanyaannya adalah apa yang harus kamu kembalikan, apa yang harus kamu nikmati. 30% dari harta Mataram adalah haknya Samudra Pasai, 30% lagi haknya Sriwijaya. Oleh karena itu, bisa dibilang Pulau Sumatera itu punya hak 70% dari kekayaan Indonesia. Kalau nggak percaya, coba aja nilai dari penduduknya, nilai dari luasnya pulau, nilai dari penghasilannya, nilai dari tambangnya. Luas Pulau Jawa itu dibanding dengan Sumatera mungkin 1/4. Oleh karena itu, bisa dibilang bahwa Sumatera itu satu provinsi itu sudah lebih luas daripada Pulau Jawa. Bisa dibilang seperti itu ya, cuman bentuknya itu beda lah ya. Jawa lebih kurus-kurus. Oleh karena itu, Anda bisa bayangkan betapa ruginya kalau Aceh itu merdeka. Ya goodbye. Tahu nggak kenapa Indonesia itu nggak pernah krismon? Bahkan tahun 98. Karena Indonesia punya harta yang bisa menghidupi seluruh dunia. Hartanya Soeharto telah digunakan oleh seluruh dunia menjadi utang seluruh dunia 117 triliun dolar. Dan itu akan ditambah lagi 100 triliun dolar dengan utang yang baru disetujui oleh Raja Mataram keempat. Inilah kesaksian saya. Let's go! She rising, hearts on fire. Hold us. We're burning.